Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi desain busana, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di Google Classroom. Oke, jika sudah, untuk materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang macam-macam rok. Kemudian untuk materi yang sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase. Oke, sebelumnya akan saya bacakan IPK, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran saat ini. Yang pertama, setelah menggali informasi dan literasi, peserta didik dapat menguraikan pengertian busana rumah. Selanjutnya, setelah membaca teks pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi busana rumah. Kemudian, setelah menggali informasi dan literasi, peserta didik dapat menyimpulkan prosedur pembuatan busana rumah. Kemudian terakhir, setelah menggali informasi dan literasi, peserta didik dapat memilih alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase. Oke, setelah ini silahkan kalian amati PowerPoint yang akan ditayangkan. Materi kita hari ini adalah menerapkan desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase. Pengertian busana rumah. Busana rumah adalah busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah atau sekitarnya. Tentu busana rumah memiliki karakteristik yang berbeda dengan busana yang lain. Salah satu karakteristik busana rumah adalah yang pertama, bahan menyerap keringat, kemudian mudah dicuci, memiliki warna yang membuat tidur nyaman, ukurannya longgar, kemudian terbuat dari bahan katun, kepar, flanel, wol, vela, ataupun sutra. Klasifikasi busana rumah. Yang pertama ada daster. Daster adalah busana rumah berbentuk gaun dengan desain yang sederhana dan longgar. Bahan yang digunakan untuk daster adalah bahan yang nyaman dan menyerap keringat seperti batik katun atau kaos dengan berbagai motif. Kemudian yang kedua ada baby doll. Baby doll adalah busana rumah yang terdiri atas dua bagian, yaitu atasan dan celana santai. Busana bagian atas baby doll berbentuk blus dengan variasi model garis leher dan penyelesaian rompok, depun, ataupun serip. Selain itu, dapat menggunakan variasi kerah rebah. Jika terdapat saku, biasanya saku yang digunakan adalah variasi saku tempel. Busana bagian bawah baby doll merupakan celana santai, desain sederhana dan longgar yang terdapat elastis pada bagian ban pinggang. Kemudian selanjutnya, piyama. Piyama adalah pakaian yang umumnya digunakan untuk aktivitas malam atau tidur. Piyama sendiri terdiri atas baju berlengan pendek atau berlengan panjang yang terdapat saku di sebelah kiri bagian dada dengan kancing di depan dan celana bertali elastis. Piyama biasa dipakai oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Penggunaan piyama bergantung pada penggunaannya sendiri, karena ada yang sudah terbiasa memakai piyama dan ada juga orang yang tidak memakai piyama saat hendak tidur. Motif dari piyama biasanya memiliki garis ke bawah atau gambar-gambar semacam teddy bear, dan ada juga piyama dengan motif polos. Piyama umumnya terbuat dari bahan katun, polyester, nilon, silk, dan flanel. Piyama juga hangat dan longgar sehingga dapat membuat tidur menjadi leluasa. Selanjutnya konsep kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan bermacam-macam yang dipadukan dengan bahan dasar lain dan menyatu menjadi karya-karya seni rupa dua dimensi. Nah, dalam dunia busana, kolase tersebut dapat dijadikan menjadi inspirasi untuk menciptakan desain baru yang disebut dengan mood board. Prosedur pembuatan desain busana rumah sesuai konsep kolase. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menyiapkan kolase yang akan dikembangkan menjadi desain busana. Selanjutnya, membuat proporsi tubuh, membuat siluet atau busana yang akan dibuat, menambahkan bentuk dari bagian-bagian busana, memberi pewarnaan pada kulit, menambahkan detail atau hiasan yang merupakan pengembangan dari komponen atau unsur dalam kolase. Yang terakhir, memberi sentuhan akhir dengan memberikan hiasan-hiasan yang lebih rinci untuk memperindah desain busana. Adapun alat dan bahan membuat desain busana rumah sesuai konsep kolase. Untuk alat, antara lain ada penggaris 30 cm, kemudian pensil, rautan pensil, penghapus, lem kertas, drawing pen, pensil warna. Untuk bahan, kalian bisa menggunakan kertas asturo, kemudian majalah fashion sebagai sumber ide, dan kertas HVS. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, untuk membuat sebuah koleksi sangat penting kalian membuat kolase terlebih dahulu dengan prosedur yang benar. Untuk tugas LKPD dan handout, silahkan kalian bisa download di Google Classroom masing-masing.
Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.